Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat ya kepada mahasiswa D3 Farmasi semuanya yang sudah menyelesaikan program D3 Farmasi dan mendapatkan gelar ahli media farmasi. Nah, langkah selanjutnya yang harus kalian tempuh adalah mengikuti atau lulus ujian kompetensi tenaga teknis kefarmasian. Dalam kesempatan ini, saya akan merangkum materi-materi apa aja sih yang biasanya muncul di soal UKOM TTK bidang obat tradisional. Untuk kalian yang mau tahu tentang apa sih soal yang biasanya muncul untuk bidang obat tradisional dan pembahasan soalnya, saya sudah merekamnya atau menjelaskannya di video yang lain. Jadi untuk video ini khusus untuk materinya saja, rangkuman materi menghadapi UKOM TTK bidang obat tradisional. Secara garis besar, biasanya cakupan kompetensi yang ada di soal UKOM TTK bidang obat tradisional meliputi apa aja sih? Yang pertama, mampu membedakan penggolongan obat tradisional. Jadi biasanya ada tuh soal-soal tentang pengertian jamu, OHT, dan fitofarmaka gitu ya. Jadi kalian harus paham banget bedanya penggolongan obat tradisional. Terus yang kedua adalah mampu melaksanakan prosedur screening fitokimia. Nah, jadi eh, ilmu dasar untuk screening fitokimia atau telaah fitokimia nih, berbagai golongan, alkaloid, flavonoid, steroid, kalian juga harus paham. Regennya apa aja yang digunakan dan warna yang terbentuk bila hasilnya positif itu apa. Kalian juga harus paham. Nah, terus yang ketiga adalah mampu melaksanakan prosedur isolasi zat berkhasiat dalam simplisia. Nah, isolasi ini kan tahapannya banyak ya, misalnya dari mulai ekstraksi, fraksinasi, isolasi, gitu ya. Tapi secara umum nanti kita bahas di slide berikutnya. Kemudian mampu menghitung randemen isolat. Jadi biasanya kadang ada juga soal perhitungan, terutama untuk menghitung randemen baik itu isolat ataupun ekstrak ya. Nah, selanjutnya adalah melakukan penetapan kadar minyak atsiri. Itu kadang juga muncul ya di soal UKOM TTK. Bidang obat tradisional. Dan yang terakhir adalah mampu melakukan identifikasi zat aktif dari bahan alam. Jadi kalau identifikasi zat aktif itu bisa mikroskopis, kayak ciri khas ya, suatu simplisia melalui mikroskop seperti bentuk pati atau bentuk sel daun seperti itu ya. Kemudian sifat fisik bisa jadi kayak ditanya bentuk kristal kafein itu seperti apa sih? Terus juga identifikasi dengan menggunakan kromatografi lapis tipis. Oke, langsung bahas yang pertama yaitu penggolongan obat tradisional. Nah, kalian harus garis bawahi, penggolongan obat tradisional ini ada aturannya di Permenkes nomor 246 garis miring Menkes per 5/1990 pasal 1 ya, mengenai obat tradisional. Apa itu obat tradisional? Yaitu bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, hewan, mineral, sediaan galenik atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Nah, berdasarkan Permenkes nomor 246 ini, obat tradisional dibagi jadi 3 golongan. Ada jamu, OHT atau obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Nah, yang pertama kita bahas jamu. Nah, bisa kita lihat nih, ini lambang dari jamu ya. Terserah kalian mau memvisualisasikannya seperti apa, tapi ini ya. Jadi kalau ditanya lambang, misalkan kalau ada soal, ini lambang jamu ya. Nah, jamu ini dia klaim khasiatnya itu berdasarkan empiris. Empiris itu jadi turun-temurun atau warisan leluhur. Nah, yang kedua, obat herbal terstandar. Kalau obat herbal terstandar, klaim khasiatnya itu berdasarkan uji preklinis.
Uji preklinis adalah uji yang dilakukan pada hewan. Jadi uji khasiat obat yang dilakukan pada hewan. Nah, kita bisa lihat juga nih lambang dari si OHT atau obat herbal terstandar. Nah, yang terakhir, fitofarmaka. Fitofarmaka itu klaim khasiatnya berdasarkan hasil uji klinis atau dilakukan pada manusia. Bisa kita lihat ya, ini adalah lambang dari fitofarmaka. Oh iya, untuk jamu, OHT, dan fitofarmaka, ketiganya itu harus memenuhi standar mutu. Jadi perbedaannya hanya di klaim khasiat. Saya ulangi lagi, di mana jamu klaim khasiatnya berdasarkan data empiris, OHT berdasarkan uji preklinis, dan fitofarmaka berdasarkan uji klinis. Nah, di Indonesia udah ada fitofarmaka merek apa aja sih? Nah, contohnya ini ya, yang pertama ada Stimuno, isinya Pilantus niruri atau meniran. Kemudian ada Exgra ya, Exgra ini isinya ada Royal Jelly, ginseng. Terus ada Tensigard, ini adalah obat untuk menurunkan tekanan darah. Isinya adalah ekstrak seledri. Terus ada Remanir ya, ini untuk pegalinu. Isinya ada campuran rimpang ya seperti kunyit, terus jahe, dan yang terakhir ada Nodiar untuk diare, isinya jambu biji. Itu tentang yang pertama mengenai penggolongan obat tradisional. Kita lanjut ke materi berikutnya. Materi kedua mengenai screening fitokimia. Nah, di sini saya udah merangkum nih, regen apa aja sih yang digunakan untuk screening fitokimia. Yang pertama, alkaloid. Ingat ya, alkaloid itu adalah golongan metabolis sekunder yang bersifat basa karena memiliki atom N yang berada di cincin heterosiklik. Apa itu heterosiklik? Jadi ada dalam bentuk rangkai tertutup ya, rangkaian struktur kimianya. Ya, jadi dia memiliki atom N. Karena ada atom N itu dia bersifat basa. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi alkaloid? Bisa pakai Dragendorf. Yang pertama ya. Regennya Dragendorf terbentuk endapan warna jingga. Atau bisa juga pakai regen Mayer. Positif bila terbentuk endapan warna putih. Dan Wagner positif bila terbentuk endapan warna putih. Nah, terus ada golongan metabolit sekunder yang kedua yaitu flavonoid. Flavonoid ini ada salah satu golongan antioksidan juga. Nah, yang paling sering digunakan adalah Willstatter. Cyanidin Willstatter, nama regennya. Isi regennya itu adalah Mg dan HCl. Nah, positif flavonoid, jika suatu ekstrak atau simplicia setelah diteteskan regen Willstatter cyanidin ini berwarna merah pada lapisan amil alkoholnya. Nah, ini kalau AlCl3 dan citroborat ini biasanya digunakan sebagai pereaksi semprot di KLP. Jadi disemprotin di KLP baru bisa kita lihat gitu perubahan warnanya. Lanjut, ada steroid triterpenoid. Ingat ya, steroid triterpenoid itu jumlah C-nya berapa? 30 ya, masih turunan golongan senyawa terpen. Regen yang digunakan apa? Yaitu Lieberman-Burchard. Lieberman-Burchard ini isinya anhidrida asetat dan asam sulfat pekat. Positif triterpenoid jika terbentuk warna merah dan steroid jika terbentuk warna biru. Selanjutnya adalah golongan saponin. Saponin ini terdiri dari ada glikon dan aglikonnya ya. Glikonnya biasanya ada gula, terus aglikonnya bisa salah satunya berupa steroid triterpenoid. Jadi ibaratnya steroid triterpenoid yang berikatan dengan gula gitu. Jadilah terbentuk suatu senyawa namanya saponin.
Nah, karena ada ikatan, kalian udah belajar surfaktan ya, ada gugus polar dan nonpolar. Gugus polarnya itu dari gula, nonpolarnya dari triterpenoid, maka si saponin ini bisa menghasilkan busa ketika dikocok. Jadi sama kayak sabun ya. Karena dia itu tadi ada gugus polar, nonpolar ya dalam satu struktur senyawa. Jadi saponin ini positif dalam tanaman atau ekstrak ketika tanaman atau ekstrak tersebut dikocok maka menghasilkan busa. Dan ketika diteteskan HCl, busa itu tetap ada atau tidak hilang. Selanjutnya, golongan tanin. Tanin juga adalah salah satu golongan antioksidan. Nah, untuk tanin, reagen yang biasa digunakan adalah FeCl3. Suatu ekstrak atau tanaman positif tanin jika menghasilkan warna hijau kebiruan atau hijau ketika diteteskan FeCl3. Dan bisa juga kita menggunakan gelatin. Jadi tanin itu akan membentuk endapan putih kalau bereaksi dengan gelatin. Dan yang terakhir ada steasni ya. Steasni, jika tanin ditambahkan steasni itu akan menghasilkan warna merah muda. Nah, yang terakhir adalah golongan kinon atau antrakinon. Kita bisa menggunakan KOH atau NaOH, yaitu basa kuat ya, sehingga menghasilkan warna merah. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu prosedur isolasi zat berkhasiat dalam simplisia. Ya. Nah, saya review dikit ya, bahwa tahapan dalam isolasi suatu zat itu pertamanya adalah pembuatan simplisia dulu ya. Dari mulai pengeringan, sortasi, bla 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 sampai terbentuk simplisia kering. Terus ada proses ekstraksi. Nanti kita bahas ya sedikit mengenai macam-macam metode ekstraksi, kemudian ada fraksinasi, dan yang terakhir ada isolasi. Nah, isolasi ini menghasilkan isolat. Jadi yang harus kalian garis bawahi bahwa isolat itu adalah senyawa murni. Artinya kalau senyawa murni itu hanya terdiri dari satu senyawa tunggal, satu senyawa saja. Tidak ada pengotor, tidak ada pengganggu yang lain. Nah, kita lihat di metode-metode ekstraksi. Nah, secara umum metode ekstraksi itu ada cara dingin dan cara panas ya. Cara dingin dan cara panas. Cara dingin contohnya maserasi. Prinsip dari maserasi adalah perendaman ya, perendaman suatu zat atau simplisia dengan pelarut selama 3 kali 24 jam. Nah, dalam proses maserasi itu terjadi peristiwa kesetimbangan konsentrasi ya, kesetimbangan konsentrasi. Jadi proses maserasi berhenti ketika konsentrasi zat aktif yang ada dalam simplisia dan pelarut itu sudah setimbang. Ya, setimbang karena kan pas awal kita merendam pasti di pelarutnya nggak ada zat aktif yang terlarut kan, tapi lama-lama ketika zat aktifnya mulai terlarut ke pelarut maka terjadi kesetimbangan konsentrasi. Terus yang kedua adalah perkolasi. Kalau kalian dengar kata perkolasi, kalian harus ingat kata kuncinya adalah gravitasi. Jadi dalam perkolasi, alatnya yang digunakan untuk ekstraksi adalah perkolator. Nah, ketika kita melakukan proses ekstraksi, proses pelarutan zat aktifnya dibantu dengan adanya gaya gravitasi. Ya. Nah, untuk metode panas ada reflux ya. Kalau reflux sebenarnya alatnya kan sederhana ya, hanya terdiri dari labu alas bulat yang terhubung langsung ke kondensor. Nah, untuk soklet ini agak unik karena dia terdiri dari tiga set alat ya. Jadi ada labu alas bulat, kemudian terhubung ke sifon, baru terhubung ke kondensor. Nah, soklet ini sering disebut
metode ekstraksi sinambung karena pelarut yang digunakan ini berkesinambungan gitu ya, terus-menerus bersirkulasi dalam alat soklet ya. Kalau kalian dengar kata sinambung berarti itu soklet. Nah, terus ada digesti ya. Kalau digesti ini dengan bantuan panas juga biasanya ditambahkan asam kuat. Jadi contohnya asam sulfat pekat gitu. Jadi untuk memudahkan pelarutan zat aktif yang ada di dalam simplisia tersebut. Dan yang terakhir ada infus atau dekok sebenarnya ya. Nah, tolong kalian bedakan bahwa baik infus dan dekok sebenarnya sama-sama digodok atau direbus di suhu air 90 derajat Celcius. Nah, bedanya itu hanya dalam waktu perebusannya saja. Kalau infusum itu 15 menit waktu perebusannya, sedang dekoktum 30 menit. Nah, tolong kalian bisa membedakan kapan kita menggunakan metode ekstraksi dingin, kapan kita menggunakan metode ekstraksi panas. Biasanya di soal itu kadang clue-nya kita lihat sifatnya tahan panas atau enggak, atau termolabil atau termostabil ya. Kalau termolabil berarti tidak tahan panas, termostabil berarti dia tahan panas. Jadi kalau misalkan zatnya tahan panas berarti nggak masalah kalau metode ekstraksi yang digunakan adalah yang panas. Tapi kalau misalkan senyawanya tidak tahan panas, berarti mau tidak mau kita harus milih metode ekstraksi dengan cara dingin. Nah, ini contoh ya, contoh soal. Ini ekstraksi merupakan kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan menggunakan pelarut cair. Metode ekstraksi sendiri dibagi menjadi beberapa macam, salah satunya dilakukan dengan cara mengalirkan pelarut. Mengalirkan pelarut melalui serbuk yang telah dibasahi. Ini adalah perkolasi ya. Nah, sedikit review juga mengenai metode pembuatan simplisia. Jadi, tahapan pembuatan simplisia yang pertama adalah sortasi basah. Jadi, kita memilih atau mensortir ya saat simplisianya masih basah. Kemudian tahapan selanjutnya adalah pencucian. Setelah dicuci dirajang untuk mengecilkan ukuran simplisia. Nah, karena kalau ukuran simplisianya kecil, maka luas permukaannya itu akan semakin besar ya, kebalikan. Jadi, karena ukurannya makin kecil, luas permukaannya makin besar, maka area kontak si simplisia dengan pelarutnya itu makin banyak. Sehingga kita harapkan zat aktif yang terlarut itu lebih banyak saat proses ekstraksi. Nah, setelah dirajang, kita lakukan pengeringan. Setelah pengeringan, kita lakukan lagi sortasi kering. Kita sortir lagi, takutnya kan pas proses pengeringan ada debu, ada hewan yang hinggap gitu. Nah, terakhir adalah Nah, selanjutnya adalah isolasi zat-zat aktif. Jadi biasanya kadang di beberapa soal UKOM itu mencantumkan menanyakan cara isolasi senyawa aktif tumbuhan. Nah, biasanya senyawa aktif yang apa ya, yang terkenal lah gitu, nggak tiba-tiba apa gitu yang kita jarang dengar senyawa aktif yang muncul ya. Salah satunya adalah eugenol. Terus pernah lagi ada muncul isolasi kurkuminoid, pernah juga minyak atsiri dan kafein ya, kopi. Ini saya rangkumkan mengenai metode isolasi eugenol karena saya lihat di beberapa soal ujian kompetensi mengenai obat tradisional itu ada soal-soal mengenai cara isolasi eugenol. Eugenol itu adalah salah satu golongan minyak atsiri ya, golongan terpenoid juga, adanya di cengkeh. Nah, bagaimana cara mengisolasinya? Jadi yang pertama, tahapan pertama adalah pembentukan garam eugenolat. Nah, karena garam, kalian ingat garam itu dia larut di air. Jadi, bagaimana cara membentuk garam eugenolatnya? Pertama, jadi si ekstraknya itu kita tambahkan KOH plus atau NaOH.
Mau ekstrak atau mau dari simplisia kita tambahkan KOH atau NaOH, basa kuat, sehingga terbentuk nantinya kalium egenolat atau natrium egenolat. Karena dia bentuknya garam, maka larut dalam air. Nah, si garam egenolnya ini kemudian kan terbentuk ya. Nah, kita larutkan si simplisia atau si ekstrak itu dengan menggunakan ether. Karena garam egenolnya larut air, sedangkan senyawa non-egenolnya itu larut ether. Terus kalian lakukan ekstraksi cair-cair. Karena kan ada dua fase ya, ada fase ether, fase air. Di fase ethernya itu terkandung senyawa non-egenol, di fase airnya itu akan terkandung garam egenolat. Ya. Gitu. Nanti kalian pisahkan, kalian ambil yang fase air. Setelah itu ditambahkan HCl. Nah, kalau senyawa garam ditambahkan HCl, senyawa garam ditambahkan HCl, maka akan terbentuk egenol bebas ya. Jadi dari garam egenol terbentuk menjadi egenol bebas. Egenol ini karena senyawa terpen, dia nonpolar, kemudian kita tarik lagi pakai ether. Jadi ekstraksi cair-cair lagi. Nah, di fase airnya itu nantinya adalah senyawa non-egenol, yang bukan egenol. Di fase ethernya itu adalah, yang akan terlarut adalah egenol murni. Jadi kita bisa mendapatkan egenol murni. Oke? Jadi saya ulang lagi, tahapan pertamanya ditambahkan KOH atau NaOH terhadap simplisia atau ekstrak, agar membentuk garam egenolat. Kemudian ditarik oleh ether, ya. Kita ambil fase air, fase airnya kita tambahkan HCl agar garam egenolatnya itu berubah menjadi egenol bebas. Kemudian kita tarik lagi atau ekstrak lagi pakai ether, ya, sehingga terbentuk egenol atau kita dapatkan egenol yang murni. Nah, yang kedua adalah isolasi kafein ya. Jadi kalau isolasi kafein ini karena kafein adalah senyawa yang apa ya? Udah lama lah orang-orang bisa mengisolasinya. Banyak metode yang bisa kita temukan dari berbagai buku. Di sini saya akan merangkum beberapa metode yang biasa digunakan untuk isolasi kafein. Yang pertama, dengan menggunakan misalkan reflux ya, metode ekstraksinya bisa pilih yang lain, boleh reflux, soklet, gak masalah. Nah, kemudian setelah kita dapatkan ekstrak, kita tambahkan natrium karbonat atau PB asetat. Fungsinya untuk memisahkan tanin. Kita tahu bahwa salah satu sumber kafein tertinggi itu adalah kopi, teh ya. Kandungan taninnya tinggi sebagai pengganggu gitu. Ibaratnya itu harus dibuang ya. Makanya kita tambahkan natrium karbonat atau PB asetat untuk memisahkan tanin. Kemudian kita ekstraksi dengan kloroform ya. Kita ekstraksi dengan kloroform untuk mengambil kafein dari fase air. Tahapan terakhir adalah sublimasi atau pembentukan kristal ya, untuk membentuk kristal kafein. Ini ada metode lainnya ya. Metode lain pakai soklet. Ini sebenarnya seperti yang yang kita lakukan di lab ya. Jadi ada ekstrak kafein, kita tambahkan MgO dan asam sulfat ya. Terus nanti kita ekstrak ya. Kita ekstraksi cair-cair. Jadi di sini kafein itu bersifat termostabil sehingga ekstraksi dapat dilakukan dengan cara reflux, digesti, atau cara panas lainnya ya, soklet gitu nggak masalah. Kemudian ke dalam ekstraknya itu kita tambahkan MgO ya. MgO ini untuk mengikat si tanin ya. Jika konsentrasi basa terlalu tinggi dapat merusak kafein menjadi kofidin ya. Kita juga nggak boleh kalau misalkan sifat si ekstraknya itu terlalu basa. Kemudian penambahan asam sulfat untuk mengendapkan MgO. Jadi jangan sampai MgO-nya itu juga mengotori proses akhir atau isolatnya ya. Nah, terakhir kafein dalam fase cair diekstraksi dengan kloroform karena dalam suasana asam kelarutan kafein dalam kloroform lebih besar daripada kelarutan dalam air. Penjelasan selanjutnya mengenai kelarutan dari zat aktif dalam pelarut tertentu. Nah, ini tambahan ya. Sedikit mengingatkan bahwa zat aktif itu larut di pelarut yang kepolarannya sama dengan zat aktif tersebut. Jadi kalau zat aktifnya nonpolar, maka dia akan terlarut di pelarut yang nonpolar. Nah, juga sebaliknya kalau zat aktifnya itu nonpolar, dia akan terlarut di nonpolar. Ya. Nah, ini contohnya. Misalkan nih yang pertama ada
heksana, petroleum ether, dan toluen. Heksana, petroleum ether, dan toluen ini tergolong pelarut yang bersifat nonpolar. Nah, senyawa-senyawa yang bisa terlarut dalam pelarut tersebut nih ada xanthophyll, polymetoxyflavone, klorofil, triterpen, steroid, dan lain-lain. Terus ada kloroform dan diklorometan. Ini yang bisa larut adalah golongan antrakinon, alkaloid bebas, kurkuminoid, dan fenol bebas. Kemudian ada di ethyl ether. Ini contohnya ya. Jadi all above mentioned group, jadi kelompok tadi yang sudah disebutkan bisa terlarut di atas, ditambah flavonoid aglikon dan asam fenolat. Kemudian untuk pelarut yang semipolar, nih contohnya etil asetat aseton, bisa melarutkan senyawa yang sudah disebutkan sebelumnya. Ada beberapa flavonoid monoglikosida dan glikosida. Kemudian untuk etanol, tambahannya bisa flavonoid, diglikosida, jadi ada 2 gugus gula, terus ada tanin. Dan yang terakhir adalah air panas ya. Ada tambahan lagi zat yang bisa larutnya ada flavonoid, poliglikosida, disakarida, asam amino, dan protein. Nah, untuk proses ekstraksi dan fraksinasi ini kadang dilakukan secara bertingkat. Jadi kalau ekstraksi atau fraksinasi yang dilakukan secara bertingkat, maka pelarut yang digunakan lebih dari satu. Dan yang perlu kalian ingat adalah dalam ekstraksi atau fraksinasi bertingkat, maka urutan pelarut yang ditambahkan itu harus dari nonpolar ke polar, ya, dari nonpolar ke polar. Oke, jadi misalkan kalau dari sini ya, ini dimulai dari ini ada, jadi kita pertama kali mengekstrak alkohol misalkan ya, mengekstrak suatu zat dengan alkohol sehingga ditambahkan ekstrak etanol. Kemudian kita akan melakukan fraksinasi bertingkat, maka yang pertama kita tarik adalah heksan dulu, kemudian etil asetat, kemudian etanol. Sebenarnya ini kalau untuk mahasiswa Politeknik Hang Tuah, kita pernah mempelajarinya di praktikum kromatografi cair vakum dengan pengurangan tekanan ya, atau KCPT. Ini kita mempelajarinya ini ya, dari suatu ekstrak kita fraksinasi bertingkat, ke dalam KCPT-nya itu kita tambahkan heksana dulu, kemudian etil asetat, dan yang terakhir etanol. Jadi dari masing-masing fraksi ini kita dapatkan ya, terus nanti kita cek di fraksi mana sih zat aktif yang akan kita isolasi itu berada. Nah, kemudian untuk penetapan kadar minyak atsiri, ya, jadi metode yang sering digunakan dalam pengambilan minyak atsiri itu adalah sebenarnya destilasi uap ya, destilasi uap. Nah, untuk perhitungannya adalah biasanya kita ngitung rendemen atau kadar ya. Rumusnya adalah bobot ekstrak yang didapat per bobot simplisia kali 100%. Ingat ya, bobot ekstrak dibagi bobot simplisia kali 100%. Jadi kalau misalkan ekstraknya bisa aja berupa gram atau berupa volume, kalau untuk minyak atsiri, kita nanti tinggal bagi aja berapa volumenya dibagi bobot simplisia dikali 100% ya. Nah, yang perlu kalian ingat juga, kalau nilai randomen itu maksimumnya 100%, jadi nggak mungkin lebih dari 100%. Jadi angka bobot ekstraknya itu pasti lebih kecil dibandingkan bobot simplisia. Oke. Kemudian ada beberapa soal yang mempertanyakan mengenai cara identifikasi zat aktif. Mungkin kalian bisa buka-buka lagi ya mengenai ciri spesifik dari beberapa simplisia, terutama pati, golongan pati. Terus juga bisa lihat dari sifat fisik ya. Pertanyaannya misalkan bentuk kristal kafein atau juga kromatografi lapis tipis ya. Kromatografi lapis tipis. Kalau dalam KLT, cara kita melakukan identifikasi itu harus dibandingkan dengan pembanding atau standar. Nah, zat yang akan kita uji itu
posisinya harus sejajar ya. Jadi RF-nya sama atau sejajar dengan pembanding atau standar. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa zat aktif tersebut adalah sama atau identik dengan pembanding yang digunakan. Nah, ini contoh-contoh ya. Jadi kalau ditanya dibentuk kristal apa nih kafein yang khas, terus ada kristal piperin ya. Ini nih ada yang khas juga ciri spesifik ya. Ini ada trikoma bintang yang ada di Guazuma folium ya, Guazuma folium atau jati Belanda. Nah, dalam KLT itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama penggunaan fase diam dan fase gerak. Yang pertama adalah fase diam. Fase diam yang biasa digunakan di KLT adalah silika gel, GF ya. Sedangkan fase geraknya variatif ya, biasanya berupa campuran. Terus tolong kalian juga pelajari mengenai bagaimana menghitung perbandingan Luen ya, Luen dari yang digunakan di KLT. Kemudian kesesuaian pelarut ya, jadi kesesuaian pelarut itu kepolarannya dengan zat aktif yang akan kita tarik. Dan yang terakhir ada visualisasi biasanya menggunakan spektro UV ya, dengan panjang gelombang 256 nanometer dan 366 nanometer. Nah ini contoh ya, contoh untuk flavonoid. Karena flavonoid ini sifatnya semipolar, bahkan yang glikosidanya itu sifatnya polar, maka dia fase diamnya berbeda, tidak menggunakan KLT, tapi selulosa. Fase gerak yang digunakannya adalah BAW ya. BAW itu adalah butanol, asam asetat, dan air ya. Nah, misalkan nih kesesuaian pelarutnya ya, metanol ini untuk melarutkan si ekstraknya, misalkan dengan metanol atau bisa dengan etanol kalau untuk flavonoid. Kemudian biasanya dideteksi di UV 366 nanometer dan disemprotkan oleh NH3 atau amonia. Jadi ini adalah penampak bercaknya ya. Penampak bercaknya adalah NH3 disemprotin ke plat KLT. Nah, di beberapa soal UKOM juga ada yang ditanyakan mengenai penampak bercak ya, atau spray regen. Jadi, regen-regen yang disemprotkan ke KLT. Ada apa aja? Yang pertama, minyak atsiri itu biasanya menggunakan reaksi semprot atau penampak bercaknya anisaldehid, vanilin, asam sulfat. Kemudian untuk flavonoid ada citroborat dan amonia. Untuk alkaloid ada Dragendorf. Ini untuk golongan fenol dan tanin biasanya menggunakan FeCl3 atau Folin Thiokalsite. Nah, yang terakhir saya mengingatkan mengenai perhitungan RF ya. RF ini adalah cara menghitungnya jarak noda dibanding jarak pelarut. Untuk nilai RF sendiri itu pasti kurang dari 1. Jadi kalau kalian dapat dapat di soal itu ada 2 angka, simpelnya adalah angka yang paling kecil dibagi angka yang paling gede, gitu aja. Kalau ditanya RF ya, karena pasti kurang dari 1. Jarak nodanya berapa atau jarak bercaknya berapa dibagi jarak pelarut dalam pelat tersebut.